Perkenalkan, nama saya Mita Kartika Sari, NIM 21-2020-199. Saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar budaya dalam organisasi. Komunikasi digunakan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan bisa diaplikasikan dari segi bisnis. Ilmu komunikasi mempunyai peranan penting bagaimana seseorang bisa berkomunikasi walaupun berbeda budaya. Di dalam dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi elemen yang sangat penting, terutama pada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi pasar ke luar negaranya yang memiliki aneka ragam budayanya. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, otomatis kita juga harus mempelajari bahasa di mana kita akan berbisnis, supaya komunikasi dapat mencapai goals-nya, yaitu menimbulkan persamaan persepsi antara komunikan dengan komunikator. Jika kita gagal berkomunikasi dengan budaya yang dihadapi, maka bisnis yang kita laksanakan pun akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melakukan suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam berkomunikasi di sebuah organisasi tentunya juga memiliki beberapa fungsi seperti 1. Fungsi informatif, berisi tentang informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi guna menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif, berisi tentang peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah organisasi seperti berkaitan dengan pesan yang disampaikan antara atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang ketiga, fungsi persuasif, banyaknya pimpinan yang mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Komunikasi bisnis internasional atau antar budaya adalah komunikasi berupa proses pengiriman dan penerimaan pesan yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Apabila para pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau negara lain, pemahaman budaya di suatu daerah atau negara tersebut menjadi sangat penting, termasuk bagaimana memahami produk-produk musiman di suatu negara agar jangan sampai terjadi kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan kegagalan bisnis. Melakukan komunikasi antar budaya dalam organisasi tentunya terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti 1. Perbedaan latar belakang. Orang yang berbeda-beda dapat menafsirkan komunikasi yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman mereka sebelumnya. Yang kedua, kepercayaan terhadap komunikator. Keyakinan dan pengakuan penerima terhadap perkataan dan tingkat kepercayaan komunikator. Tingkat kepercayaan penerima kepada komunikator selanjutnya langsung mempengaruhi pandangan dan reaksi penerima terhadap perkataan, gagasan, dan tindakan komunikator. Yang ketiga, perbedaan budaya. Perbedaan ini dapat dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Konteks budaya merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual secara berbeda.
Konteks budaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konteks budaya tinggi atau high konteks. Negara seperti Cina, Vietnam, dan Saudi Arabia adalah budaya dengan konteks tinggi. Negara tersebut menitikberatkan pada nonverbal dan tanda-tanda situasi yang halus ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dalam budaya ini, jabatan formal seseorang, status sosial, dan reputasi menjadi pertimbangan yang penting dalam komunikasi. Dalam konteks ini, masyarakatnya juga cenderung menganut budaya kolektif yang cenderung menyampaikan pesan secara berbelit-belit atau tidak to the point, dengan banyak menggunakan simbol dan kiasan. Yang kedua, konteks budaya rendah atau low context. Negara seperti Eropa, Amerika Utara merekspresikan budaya konteks rendah. Dalam konteks ini, masyarakatnya pun dalam menyampaikan pesan tanpa banyak basa-basi. Mereka menyampaikan lewat arti sesungguhnya, tanpa kiasan atau cara yang berbelit-belit, agar bisa dimengerti. Pola komunikasi seperti ini cenderung digunakan oleh masyarakat yang bersifat individualistis dalam sebuah pembicaraan. Mereka biasanya cenderung blak-blakan, langsung pada inti apa yang diucapkan, tanpa menyaring kata-kata yang akan dikeluarkan, sehingga kemungkinan lawan bicaranya tersinggung itu lebih besar. Perbedaan tanda-tanda nonverbal dalam konteks budaya. Perbedaan ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti 1. Konsep ruangan. Pada budaya dengan konteks budaya rendah, ruangan kerja lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang. Sedangkan pada budaya dengan konteks budaya tinggi, ruangan lebih terbuka. Atasan bawahan dapat saling melihat satu sama lain, seperti dapat kita lihat di perusahaan-perusahaan Jepang. Yang kedua, kontak mata. Pada konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap orang tersebut mengelak atau tidak jujur. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, seperti di Asia dan Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah merupakan tanda penghargaan atau penghormatan. Sebaliknya, menatap mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Yang ketiga, bahasa tubuh. Misalnya, dalam budaya dengan konteks yang rendah, mengangkat kaki ke atas meja merupakan hal yang biasa. Namun, dalam budaya yang konteks budaya yang tinggi, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau penghinaan. Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada era perekonomian global terjadi aktivitas perusahaan yang melibatkan individu, karyawan, manajer yang berasal dari lebih dari satu negara, baik negara mereka yang ditugaskan di negara lain maupun yang ditugaskan di negaranya sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya yang tidak dapat dihindari. Dalam komunikasi lintas budaya, salah satu hambatannya adalah perbedaan bahasa. Perbedaan dalam memaknai suatu kata atau simbol menjadi suatu potensial hambatan komunikasi, dan hal tersebut dapat menghambat proses aktivitas bisnis atau organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang komunikasi antar budaya dalam organisasi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik maupun saran, dipersilahkan. Terima kasih.